Oke, agak babak baru nih buat tim nasional Indonesia. Di bawah pelatih baru dan dengan skuad yang benar-benar segar, yuk kita bedah bareng-barang persiapan mereka menjelang FIFA Series 2026. Nah, wajah baru, strategi baru, harapan baru. Ini bukan sekedar slogan loh. 3 kalimat pendek ini benar-benar menangkap semangat dari era baru tim nasional kita. Ini bukan cuma soal ganti pemain, tapi soal memulai sebuah era yang benar-benar baru. Yap, turnamen ini bakal jadi panggung debut buat pelatih kepala kita yang baru, John Hartman. Dan visinya buat timnas, wah udah mulai kelihatan dari sekarang. Jadi, gebrakan pertamanya Hartman apa? Langsung pangkas squad. Dari yang tadinya ada 41 nama, sekarang dikerucutkan jadi 24 pemain inti. Ini bukan sekedar mengurangi jumlah, tapi ini semacam pesan yang jelas soal tipe pemain seperti apa yang dia cari. Nah, dari sini udah kelihatan banget kan, fokus utamanya Hartman itu di mana. Dia mau bangun tim ini dari belakang, fokus utamanya adalah bikin lini pertahanan yang solid, yang susah ditembus. Lihat aja, total ada 9 pemain bertahan yang dipanggil. 9! Jelas banget kan? Lini belakang jadi area yang paling diperkuat di skuad kali ini. Dan kalau kita lihat nama-namanya, ini dia nih amunisi baru di pertahanan kita. Ada Elkan Bagot yang akhirnya kembali setelah hampir 2 tahun absen. Ini yang ditunggu-tunggu banget. Terus ada juga nama-nama kuat kayak Jay Itzes dan Justin Hubner. Di atas kertas sih, lini belakang kita kelihatan solid banget. Soal taktik, Hartman ini suka banget sama formasi yang, bisa dibilang bunglon. Jadi pas kita lagi nyerang, formasinya jadi 3-4-3. Tapi begitu kehilangan bola, formasi ini bisa langsung berubah jadi 5-4-1 yang super rapat. Taktik yang cerdas banget buat jaga stabilitas dan transisi yang cepat. Oke, kita geser sedikit ke pemilihan pemainnya ya. Karena selain nama-nama top yang udah kita kenal, Hartman ini juga kasih 3 kejutan besar di dalam skuadnya. Siapa aja mereka? Kejutan pertama datang dari posisi kiper. Ada Cahya Supriyadi, kiper muda berusia 23 tahun dari PSIM Yogyakarta. Walaupun dia kiper paling muda di skuad, pemanggilan ini bukan asal-asalan loh. Performanya di PSIM itu impresif banget, dengan catatan 8 kali clean sheet. Jadi, kualitasnya yang berbicara. Lanjut, kejutan kedua. Ada lagi pemain muda, bek dari Persija yang baru berusia 21 tahun, Doni Tri Pamungkas. Dia bisa masuk skuad ini ya karena kerja kerasnya. Di Persija, dia itu jadi pilihan utama. Bahkan sampai bisa geser pemain-pemain senior yang lebih berpengalaman. Luar biasa kan buat anak umur 21 tahun di klub sekelas Persija? Dan kejutan terakhir datang dari lini depan. Ada penyerang Mauro Zylstra yang juga dari Persija. Nah, ini mungkin kejutan yang paling bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena dia dipanggil, padahal menit bermainnya di klub itu super minim. Baru main 2 kali. Hartman pasti melihat ada sesuatu yang sangat-sangat spesial dari pemain ini. Nah, skuad baru dengan racikan baru ini bakal langsung diuji nih. Ujian pertamanya nggak main-main, langsung di kandang sendiri di Jakarta dalam ajang FIFA Series 2026. Jadi, Indonesia bakal kedatangan 3 tim tamu dari 3 benua berbeda. Kalau kita lihat ranking FIFA-nya sih, Bulgaria jelas lawan paling berat. Tapi jangan salah, 2 tim lainnya ini punya gaya main yang beda banget dan bisa jadi kuda hitam yang merepotkan. Format turnamennya juga langsung to the point, sistem gugur. Semifinal tanggal 27 Maret, terus final dan perebutan juara 3 digelar tanggal 30 Maret. Benar-benar padat dan cepat. Artinya apa? Timnas kita harus bisa adaptasi super cepat. Bayangin aja, dalam beberapa hari harus siap ngadepin disiplinnya tim Eropa, adu fisik sama tim Karibia, sampai ketemu permainan agresif dari tim Pasifik. Ini ujian mental dan taktik yang sesungguhnya. Dan akhirnya, semua ini bermuara ke satu pertanyaan besar kan? Dengan fondasi baru ini, pertahanan kokoh, pemain muda potensial, dan taktik fleksibel dari John Hartman, kira-kira Garuda bisa nggak ya terbang tinggi di rumah sendiri? Kita semua pasti berharap begitu. Kita lihat saja nanti.